Halo Sobat ITS, jumpa lagi dengan saya Dedi. Kali ini saya akan membahas steam cycle pada turbin. Jadi steam cycle ini seperti yang kita ketahui bahwa steam yang dihasilkan oleh boiler di sini ini akan didistribusikan menuju ke turbin dari high pressure kemudian menjadi low pressure. Kemudian steam ini akan keluar dan dikondensasikan kondenser di sini didinginkan sehingga terbentuk cair, baru dipompa, kemudian masuk lagi ke boiler. Nah, basic cycle di steam turbine merupakan bisa disebut dengan Rankine cycle ya, yang Anda bisa lihat di sini satu kedua dari satu ini dari air dipompa kedua ini merupakan isentropic compression pump. Kemudian dari dua ketiga ini adalah constant pressure heat addition in boiler. Jadi ya karena boiler ini sudah kita tentukan berapa pressure-nya, nah, kemudian kita tambahkan panas di sini sehingga dia menghasilkan uap. Sehingga langkah 3 ke 4 ini disebut dengan isentropic expansion di turbin. Kemudian baru ke 4 ke 1 ini disebut dengan constant pressure heat rejection dalam kondenser. Sehingga kita bisa lihat di diagram TS-nya, bisa dilihat di sini. Jadi ini ada temperatur, ada entropi di sini. Jadi pertama kali air akan dipompa, kemudian karena dipompa ini mengalami tekanan, sehingga atau pressure temperaturnya akan naik sedikit. Kemudian di dua ini setelah nyampe di boiler ada heat addition, ada heat input panas ini masuk. Nah, ini adalah temperatur atau pressure yang kita desain. Sehingga pada saat temperatur di sini atau desain sesuai pressure desain di sini, uap air akan berubah menjadi uap di sini sampai ke titik 3. Baru setelah menjadi uap di sini titik 3 ini akan masuk ke turbin. Nah, di sini ada W turbin out. Jadi kerja turbin di sini. Kemudian akan disirkulasikan lagi menuju ke boiler dan seterusnya. Ini adalah area kerja dari sistem boiler dan turbin di sini. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi dari steam turbin? Yang pertama kita bisa dengan cara menurunkan pressure di kondenser. Jadi kita kondensernya pertama katakanlah pressure-nya 10, kita turunkan menjadi 5 sehingga ada tambahan area di sini, area kerja. Jadi dengan menurunkan pressure di kondenser ini akan meningkatkan moisture content atau lebih cepat untuk proses menjadi cair, dari uap menjadi cair. Nah, kemudian ada superheating. Jadi ada kalau di boiler ada superheater ya. Nah, di steam power plant ini juga ada. Jadi nanti di steam turbine ini juga ada. Jadi setelah tercapai di sini, kemudian kita naikkan lagi temperatur itu. Baru nanti kita sesuai dengan aliran atau cycle yang sama. Sehingga ada tambahan area kerja sekitar ini ya. Nah, kemudian kita juga bisa menaikkan boiler pressure-nya. Kita bisa lihat di sini. Sehingga pada saat kita menaikkan boiler pressure, jadi pressure menjadi di atas ini, ya. Kemudian ada tambahan area kerja sini. Tentu akan berdampak sedikit ada pengurangan di sini. Nah, ini kita akan bandingkan apakah lebih
layak atau lebih efisien dengan penambahan boiler pressure. Nah, untuk saat ini banyak power plant yang menggunakan supercritical pressure atau di atas 22 megapascal, kemudian dengan thermal efficiency 40%, ya, kalau kita menggunakan bahan bakar fosil fuel, dan sekitar 34% untuk menggunakan nuklir. Nah, selain dengan cara di atas, kita bisa meningkatkan efisiensi dengan cara reheat Rankine cycle. Jadi Anda bisa lihat di sini, kita lihat jadi dari boiler kemudian keluar steam di sini, kemudian masuk ke high pressure turbine. Nah, kemudian dipanaskan kembali. Jadi dipanaskan kembali. Jadi high pressure, kemudian karena dia untuk menggerakkan turbin di sini sehingga akan turun pressure-nya. Nah, ini akan dikembalikan lagi ke boiler, ke furnace di sini. Sehingga pressure antara keluaran di sini nanti akan sama dengan yang akan masuk di low pressure turbine. Seperti ini ya. Jadi dari 4 kemudian dipanaskan, kemudian akan masuk ke low pressure turbine di sini. Nah, baru nanti akan keluar low pressure-nya, steam-nya, kemudian dikondensasikan. Setelah dikondensasikan menjadi cair, kemudian dipompa dan menjadi feed water atau air umpan boiler. Sehingga kita bisa lihat di diagram TS-nya akan seperti ini. Dari 1 ke 2, dari air kemudian dipompa, naik sedikit temperaturnya, kemudian ada heat input di sini, kemudian menjadi uap. Setelah itu temperaturnya naik, kemudian karena untuk kerja turbin di sini dia turun, kemudian dipanaskan lagi untuk menuju ke low pressure turbine, baru turun ke posisi ini ke 6 lagi dan sirkulasinya akan seperti ini. Nah, dengan improvement seperti ini kita bisa meningkatkan efisiensi sekitar 4 sampai 5%. Nah, selain dengan reheating, kita bisa meningkatkan atau mengimprove sistem ini dengan cara regeneratif Rankine cycle. Jadi di sini kita akan bermain atau mendesain untuk feed water heater-nya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah basic cycle-nya seperti ini. Dari 1 dipompa, naik, kemudian ada key input, kemudian ada menjadi steam, kemudian turun, dikondensasi. Nah, ini bisa kita naikkan efisiensi dengan yang untuk regeneratif ini ada 2. Yang pertama ada close feed water heater, yang kedua adalah open feed water heater. Kita lihat yang close feed water heater dulu. Di sini boiler, kemudian menghasilkan steam. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke turbin sehingga menggerakkan turbin di sini menjadi kerja. Nah, sebagian pressure atau sebagian steam pressure di sini selain keluaran untuk menggerakkan turbin sehingga keluar di sini nanti dikondensasi, sebagian steam yang masuk ke turbin ini akan dialirkan ke close feed water heater. Jadi ini keluaran steam di sini, ini adalah air menjadi air, kemudian dipompa. Nah, kemudian dilewatkan pada close feed water heater. Jadi di sini ada pipa masuk, kemudian di sini ada panas, sehingga terjadi perubahan dari di sini uap yang dingin karena dia dilewatkan disinkronkan dengan uap panas sehingga temperatur di 9 ini akan naik. Nah,
Yang di sini karena dari temperatur panas, kemudian untuk memanaskan feed water pump 1 ini sehingga temperatur akan naik. Nah, kemudian dipompa, kemudian di sini dicampur. Jadi air yang dari kondensasi ini yang nomor 7 ini dan air dari kondensasi nomor 8 ini akan dicampur di mixing chamber di sini. Kemudian akan masuk ke boiler. Nah, sistem ini lebih kompleks karena ada internal tubing ya di sini kita lihat internal tubing di sini. Nah, untuk yang open feed water dia lebih simple ya, dan lebih murah. Kita lihat dulu yang open feed water. Jadi ini adalah rangkaian dari open feed water heater. Kita punya boiler, kita punya furnace panas, kemudian menghasilkan uap, ya, menggerakkan turbin di sini, keluarnya sama, yang nomor 6 dan nomor 7 ini, kita lihat yang nomor 7 dulu. Jadi dari high pressure kemudian low pressure, kemudian uap ini akan didinginkan oleh kondenser, kemudian akan dipompa. Nah, di sini open feed water heater. Nah, beda dengan yang close feed water heater. Kalau di open feed water heater ini langsung dicampur antara uap panas di sini, steam untuk sebagian menggerakkan turbin, juga akan disirkulasikan ke open feed water yang mana open feed water ini ada air kondensasi yang masuk, kemudian di mixing, baru nanti dipompa dan menuju ke boiler. Nah, itu perbedaan antara close feed water heater dan open water heater. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk basic cycle maupun improvement cycle untuk steam turbine. Oke, ketemu di part selanjutnya. Terima kasih.